Kita akan memasuki tahun baru Hijriah Islam, yaitu 1442 Hijriah. Tentunya ada sesuatu yang kita harus lakukan atau kita beramal soleh atau beribadah. Yang saya sampaikan yaitu masalah puasa akhir tahun. Nanti ada puasa akhir tahun dan puasa awal tahun. Nah itu jadi ke akhir tahunnya berarti hari Rabu besok dan awal tahunnya berarti hari Kamis. Nah ini bagi siapapun yang mau mengamalkan ibadah puasa khususnya, ada keterangannya, ada hadis dari Rasulullah SAW. Hadisnya, wa qala Nabi alaihi salatu wasallam man shoma al yauma al akhirah min dzilhijjati wal yaumal awali minal muharram faqad khataman sanatal madiyah wa fatahas sanatal qabilah bisyaumi wa ja'alallahu lahu kafaratan khamsina sanatan. Barang siapa telah berpuasa di hari akhir min dzilhijjati dari bulan Dzulhijjah, termasuk bulan yang dimuliakan bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah itu akhir tahun dari tahun Hijriah. Kemudian wal yaumal awali minal muharram, dan puasa di hari awal, hari pertama dari bulan Muharram atau Asyura, berarti hari Kamisnya. Fakon khotama sanatal madiyah, maka sungguh orang tersebut telah menutup akhir tahun, ya, tahun yang sudah kita lewati, berarti akhir tahunnya besok hari Rabu. Terus wafatah sanatal qabilah, dan telah mengawali membuka lembaran baru tahun yang akan datang, yang kita sambut, yang kita hadapi, berarti tahun 1442 Hijriah. Bisa dengan puasa, berarti puasa 2 hari sunnah. Pahalanya, ganjarannya, wa ja'alallahu lahu kafaratan khamsina sanatan. Wa ja'ala, dan telah menjadikan syafallahu lahu baginya, bagi orang yang berpuasa, kafaratan pada kifarat atau tebusan, menghapus khamsina pada 50 apanya sanatan tahunnya, berarti melebur, menghapus dosa 50 tahun. Nah, itu kalau mau puasa 2 hari, berarti akhir tahun dan awal tahun. Syukur-syukur apalagi puasanya diteruskan sampai 10 Asyura, sampai 10 Muharram, berarti 11 hari kalau kuat. Lah minimal nanti tanggal 9 Asyura sama dengan 10 Asyura. Kalau bisa kuat. Ini bagi orang-orang dulu, orang-orang alim, para santri, itu kalau datang bulan Asyura puasa, berarti 11 hari dari puasa akhir tahun sampai 10 Asyura. Terus malamnya syukuran, yaitu 11-an atau manakib kalau kita di sini. Nah itu sangat besar sekali pahalanya, ganjarannya, karena termasuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu Muharram ya, maksudnya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berurutan. Oleh karena itu terutama memperbanyak amal ibadah, yaitu 1 Asyura itu disunahkan mandi, disunahkan sholat sunnah awal tahun, ada juga di sini saya terangkan sedikit, yaitu sholat sunnah awal tahun setelah ba'da maghrib yang mau melakukan, yang mau mengamalkan, ya, yaitu ada sholat sunnahnya, yaitu sholat sunnah di awal tahun atau berarti malam Kamis, ya, malam Kamis ba'da maghrib, ya niatnya sholat sunnah mutlak atau sholat hajat ya boleh, sholat tasbih ya boleh. Tetapi di sini ada keterangannya, ada riwayatnya, sholat awal tahun setelah ba'da maghrib, berarti malam Kamis. Ya. Man sholat bi awalil muharrami roknataini, yakra'u fi kulli roknatin ba'dal fatihati suratul ikhlasi salasan. Barang siapa telah sholat pada awal Muharram atau 1 Asyura 2 rakaat, setiap rakaat setelah baca Fatihah baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Berarti 2 rakaat 3 kali. Setelah mungkin dilakukan setelah sholat ba'diyah maghrib, ya, sampai menjelang isya atau masuk ke waktu isya. Nah, kemudian setelah itu, ya, kemudian bacaannya setelah Fatihah tadi, ya, setelah baca surat Al-Ikhlas 3 kali, ya, kemudian rakaat awal tadi itu sama, jadi sama yang seperti awal. Setelah salam
Kemudian di sini baca kalau mampu ya. Setelah salam ya zikir, mujadah, istighfar. Kalau di sini keterangannya setelah salam membaca ayat Al-Quran, yaitu di sini keterangannya 1000 kali. Ayat bukan Quran, ayat ya. Satu ayat Quran 1000 kali. Kalau di sini yang dibaca yaitu ayat alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsau fazadum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu di surat Ali Imran ayat 173. Kalau mau mampu baca 1000 kali. Ya paling pendek kalau kita mungkin zikir cukuplah hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Syukur-syukur ini dibaca 1000 kali luar biasa. Asli dari kitabnya ini, maksudnya dari keterangannya. Ya kalau tidak mampu ya hasbunallah. Ya. Nah, itu 70 kali sudah luar biasa. Di sini 1000 kali ya kan. Dari ayat alladzina qala lamun nasu innan nasa qad jama'u lakum fasau fazadum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu surat Ali Imran ayat 173 kalau mau dibaca. Kalau dah itu ya hasbunallah jadilah. Ya. Kemudian setelah itu baca doanya ini khusus di 1 Muharram, malam Muharram ada doanya khusus yaitu ya kafi Musa Fir'auna wa ya kafi Muhammad innal azaba ikfini ma ahamani. Kalau di sini itu 100 kali. Nah, keterangannya kafallahu jami'al humumi fi jami sanati man fa'ala hada fi hajatin muhimmatin qudiyat bi idnillahi ta'ala. Nah, di sini Allah telah mencukupi seluruhnya kesusahan, kesedihan, keprihatinan, kesusahan. Ya. Di jami sana pada tahun ini, apa yang menjadi kesedihan, kesusahan, keprihatinan? Mungkin kalau sekarang ya untuk menguatkan iman, ibadah kita, pendekatan kita kepada Allah. Karena apa? Kesedihan, kesusahan, keprihatinan yang kita hadapi berarti virus corona, misal contohnya, itu dimantapkan hatinya, insya Allah yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, man fala hadza bi hajatin, barang siapa yang melakukan inilah di malam 1 Muharram, apa ada hajat, keinginan yang penting, muhimah yang sangat diperhatikan atau penting, sangat butuh, qudiyat bi nilai taala, maka telah dipenuhi, ya. Kemudian dinilai ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sholat sunnah, hajat boleh, niatnya terus baca surat Qul huwallah 3 kali gitu aja. Setelah itu zikir, mujadah, istighosah, atau mungkin seperti yang kita lantunkan ya tidak masalah ibaratnya. Tapi kalau mau baca yang ada di sini ya monggo silahkan. Intinya mengingatkan, intinya sholat sunnah 1 Muharram setelah sholat ba'diyah itu ada sholat sunnah mutlak, yaitu Fatihah sekali, kemudian al-ikhlasnya 3 kali. Intinya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan tahun yang akan datang apa yang kita inginkan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan. Yang jelas dijauhkan dari kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan secara umum, secara global, dan negara kita segera musibah atau wabah segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal mendoakan untuk dirinya, keluarganya, itu yang paling penting, masyarakatnya, yaitu yang paling penting mendekatkan takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat dianjurkan tanggal 1 Muharram itu disunahkan menghidupkan atau